Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulaya Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari mata kuliah Pemrograman Jaringan 2 dari lab session 9 tentang napalm. Nah, di lab kali ini saya sudah membuat topologi jaringan. Terus saya juga sudah memastikan bahwa semua perangkat yang saya punya itu sudah dikonfigurasi SSH-nya. Jadi nanti kita bisa buka menggunakan SSH. Lalu di sini untuk videonya itu bakal berisi ini, sudah ada ketentuannya. Yang pertama, menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping, menceritakan kode getFax and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Lalu yang ketiga, menjelaskan kode extract interface .py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Terus nanti yang terakhir kita bakal coba untuk menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Di bagian pertama kita tuh bakal menjawab 10 pertanyaan ini. Dan nanti di video ini bakal kita jelasin satu-satu. Langsung saja, di sini kita bakal coba yang bagian pertama, yaitu menunjukkan bahwa setiap network device itu berhasil di-ping. Kita coba login dulu, kita buka Docker kita. Di sini saya bakal bahas sedikit tentang napalm. Jadi napalm atau Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Jadi napalm ini merupakan library Python yang menyediakan abstraction layer untuk mengakses dan mengambil data atau config dari perangkat jaringan berbagai vendor lewat API standar kayak yang bakal kita pelajari nanti. Ada getFax, terus ada interface sama getConfig, contohnya kayak gitu. Nah, dengan napalm ini kita tuh nggak perlu nulis perintah itu secara spesifik, cukup kita panggil method yang sama aja, karena pasti perintah untuk setiap vendor itu berbeda. Nah, dengan napalm kita cukup panggil satu method aja. Di sini saya bakal coba ping ke google.com dulu. Bisa kita lihat di sini kita berhasil, Dockernya udah mendapatkan internet. Terus di sini saya sudah tuliskan IP dari perangkat saya. Kita coba ping ke router dulu 192.168.1.6. Bisa. Kalau misalnya dia nggak bisa, tulisannya tuh bakal ada tulisan unreachable seperti itu. Kalau misalnya kayak gini itu bisa. Kita lanjut ke switch 1, kita coba ping. Bisa. Terus kita coba ping S2 atau switch 2 192.168.1.8. Berhasil. Kita ping. Kita ke switch 3 sekarang. Maaf, saya salah masukin IP 9. Ini switch 3 berhasil juga. Switch 4 berhasil. Switch 5 berhasil juga. Switch 6 berhasil juga. Nah, bisa kita lihat hasilnya bahwa kita tuh sudah bisa ping ke semua perangkat yang ada. Untuk perangkatnya itu ada 6 switch dan 1 router. Sama kita punya Docker container juga. Sama internet. Bisa kita lihat semua hasilnya itu sudah reply from setiap perangkat. Artinya semua device kita itu sudah terkoneksi dengan baik.
Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa setiap network devices berhasil, menceritakan kode getFacts and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Langsung aja kita coba. Nah, sebelum kita lihat file getFacts and config.py, di sini saya juga punya file bernama devices.yaml. Nih. Nah, devices.yaml ini tuh berfungsi sebagai inventory yang berisi daftar perangkat jaringan lengkap dengan informasi koneksi kayak hostname-nya, IP-nya, driver, username, password, dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan file ini, script itu bakal otomatis bisa membaca dan mengakses seluruh perangkat tanpa harus mengubah kode program utama. Nah, kalau misalnya kita coba lihat isinya, isi dari file device YAML itu kurang lebih kayak gini nih. Berisi informasi dari semua perangkat yang saya punya, namanya, IP-nya, drivernya, username, password, sama secret. Nah, seperti itu. Ini user sama password sama secret untuk SSH. Berikutnya, baru kita bakal membahas file getFacts and config.py. Jadi pada script ini kita memanfaatkan library Napalm untuk melakukan koneksi ke setiap device. Kemudian nanti bakal mengambil beberapa data penting kayak fakta perangkat, getFacts, interfaces IP, sama konfigurasi running atau getConfig nanti. Nah, semua hasil pembacaan yang dilakukan itu bakal disimpan secara otomatis ke dalam folder output. Jadi, nah kalau misalnya di kode saya itu folder outputnya tuh udah otomatis terbuat kalau misalnya kita jalanin scriptnya. Nah, ini ada di perintah yang kedua ini. Nah, kita bakal buat script dengan nama ini. Nanti script ini bakal nge-loop ke semua device, terus ambil informasi dan simpan semuanya ke output, semua simpan output di atas di dalam folder output. Jadi hasil akhirnya nanti kita harus punya folder output. Nah, langsung aja kita coba lihat kodenya dulu. Kita coba buka. Seperti ini kodenya dari file ini. Jadi script ini tuh otomatis sifatnya karena kita di sini menggunakan library Napalm untuk ambil informasi perangkat dan lain-lainnya. Kita bakal bahas yang ini dulu. Jadi di sini kita import OS, YAML, JSON, logging, time. Nah, OS YAML JSON ini itu untuk file handling dan parsing data. Terus kalau logging itu untuk menampilkan pesan status di terminal. Terus kalau misalnya time itu untuk memberi jeda antar koneksi. Terus di sini ada perintah from Napalm, import get network driver. Jadi ini
kode ini itu menunjukkan bahwa di sini kita tuh sudah menggunakan napalm. Nah, kode ini itu digunakan untuk memilih driver sesuai vendor perangkat, misalnya kayak Cisco IOS, Juniper, Arista, dan lain-lain. Terus kita konfigurasi logging dan folder output di perintah yang ini. Logging.basicconfig ini, jadi logging itu diatur agar pesan kayak berhasil mengambil data dan lain-lain itu muncul di terminal kita. Nah, di sini juga folder output itu bakal disiapkan untuk menyimpan hasil dari napalm kita. Terus di sini ada fungsi main, OS, mkdirs, output ini sebagainya. Nah, di sini kita bakal buat folder output kalau misalnya kita belum punya seperti itu. Terus ada with open device YAML as f seperti itu. Jadi script ini membaca file devices YAML yang berisi daftar router atau switch yang udah kita buka tadi yang mau dikoneksikan seperti itu. Terus di sini kita inisialisasi tempat penyimpanan hasil. Ada all facts, all interfaces underscore IP sama all configs. Nah, terus di sini kita bakal ngeloop ke setiap device di device YAML. Nah, nanti script ini tuh bisa menangani banyak loop sekaligus, banyak perangkat sekaligus, maaf. Nah, nanti di setiap perangkat itu bakal diambil kayak namanya, IP-nya, driver name-nya, username-nya, password sama secret-nya, seperti itu. Terus, di sini, di bagian yang ini, jadi di sini, sebentar, ini, perintah ini itu untuk membuka koneksi SSH otomatis ke perangkat melalui driver napalm seperti itu. Jadi kita nggak perlu tuh nulis perintah CLI-nya itu manual karena semuanya tuh udah dihandle sama si napalm ini. Terus berikutnya di sini kita bakal ambil data dari perangkat. Nah, method ini semua milik napalm kayak get facts itu biasanya info umum kayak hostname, model, serial number, uptime, vendor kayak gitu. Terus get interfaces itu kita lihat status interface-nya up atau down atau apa gitu. Terus enable sama speed-nya. Terus get interfaces IP itu kita lihat IP address di setiap interface. Sama get config yang dimana isinya tuh biasanya konfigurasi perangkat atau kayak running config ya gitu. Nah, semua data itu bakal disimpan ke dictionary JSON gitu ya. Terus di sini kita perintah ini close. Jadi di sini kita bakal tutup koneksi SSH dari napalm setelah datanya itu kita ambil seperti itu. Terus di sini kita bakal simpan hasilnya itu ke file JSON. Nah, di sini saya menggunakan file JSON. Nah, terus hal ini itu dilakukan selama 4 kali kan, 1, 2, 3, 4. Karena kita di sini kan punya 4 jenis 4 jenis data. Nah, jadi kita harus mengulangi perintah itu sebanyak 4 kali. Terus kita bakal coba untuk jalanin scriptnya menggunakan perintah Python 3. Nama filenya. Di sini kita coba jalankan dulu. Nah, di sini setelah saya jalankan filenya, bakal muncul nih info kayak gini. Menghubungkan ke router 1 IP-nya, terus connected sama authentication sukses seperti itu. Dan
output ini tuh bakal muncul untuk setiap perangkat yang saya punya nih, R1, S1, S2. Jadi kita bisa lihat nih, berhasil nggak sih script kita gitu. Kalau misalnya tulisannya udah berhasil, ya berarti kita juga sudah berhasil untuk mengambil informasi dari perangkat-perangkat yang kita punya pakai Napalm ini. Kita tunggu dulu sampai selesai. Sini baru nyampe ke S4, switch 4, terus dilanjut lagi sampai switch 6. Kita lihat nih, berhasil mengambil data dari S4, terus berhasil mengambil data dari S5, seperti itu. Jadi, kita sambil bisa lihat tuh, saat script kita dijalanin, kita bisa sambil lihat, gagal nggak script kita, gitu. Nah, di akhir, tuh bakal muncul kayak gini, semua hasil berhasil disimpan di folder output. Jadi kalau misalnya kita coba ls, nah di sini bakal muncul folder output. Di atas juga sebenarnya udah muncul karena saya sudah mengerjakannya di kelas, jadi ini kayak mengulang aja. Kita lihat. Kalau kita lihat isi dari folder output, itu dia ada 4 ini. GetFacts.json, interfaces.json, getinterfaces_ip.json, sama getrunning_config.json. Ini itu ada di tab berikutnya, tapi dia ikut masuk ke output, jadi ini jangan kita hiraukan dulu. Karena ini kan saya mengulang ya, jadi ini udah ada bekas yang lama. Aslinya kalau misalnya kita jalanin, itu yang muncul hanya 4 ini aja. Ini 4 ini. Seperti itu. Nah, getFacts ini kita coba deh lihat. Isinya tuh kayak gimana. .json. Nah, kalau misalnya kita lihat isi dari getFacts, itu dia kayak gini. Nih, sebentar kita ke atasin dulu. Dari router 1 ada uptime, vendor, OS version, serial number, model, hostname, interface list, kayak gitu. Jadi kalau getFacts ini tuh sebenarnya dia tuh fungsinya untuk mengambil informasi dasar tentang perangkat jaringan atau device yang ada di jaringan kita. Jadi fungsinya tuh kurang lebih kayak ringkasan umum dari identitas suatu router atau switch kayak gini nih. Ini kalau switch kita bisa lihat uptime, vendor, dan lain-lainnya. Port sampai interface juga kita bisa lihat semuanya. Itu ada berapa interface sih? Tuh, kayak gini muncul. Terus kita lanjut, kita bakal coba lihat untuk get interface. Kalau misalnya kita jalanin get interfaces, nanti dia bakal keluar kayak gini. Kita coba scroll ke atas dulu, lihat yang paling atas. Setelah ini dari udah paling atas, R1, Ethernet 0/0-nya, nah nanti ditampilin nih informasinya. Is enable, is up, description, MAC address, last 5 MTU, speed, kayak gini. Ini dia munculinnya per interface gitu, kayak Ethernet 00, 01, 02, sampai Ethernet 03. Terus untuk switch, Ethernet 0/0 sampai banyak. Sampai VLAN. Sampai port interface VLAN-nya juga bakal dimunculin di get interfaces. Nah, get interface sendiri ini itu fungsinya untuk mengambil informasi detail tentang setiap interface di perangkat. Bisa kita lihat dari hasilnya, ya isinya ada enable-nya, up-nya, statusnya ya. Ya, seperti ini.
isinya kurang lebih dari get interface. Terus kita bakal lanjut lagi, kita ke interfaces underscore IP. Nah, kalau untuk get interface IP itu dia cuma muncul kayak gini, host name-nya, nama perangkat kita, interface-nya, IP address versi 4-nya, sama prefix link-nya berapa gitu. Nah, untuk get interfaces underscore IP sendiri itu fungsinya untuk menampilkan alamat IP yang dikonfigurasi tiap interface nih. Interface Ethernet 0/0 dikonfigurasi dengan IP segini. Di switch 1, VLAN 1-nya dikonfigurasi dengan IP seperti ini. Prefix length-nya itu berapa, itu dikasih tahu di get interfaces underscore IP ini. Berikutnya kita lanjut ke hasil yang keempat ya. Tadi udah 3. Kita lanjut ke get config .json. Sebentar. Get running underscore config. Kalau get running config ini tampilannya cukup acak-acakan, kita agak sulit untuk lihat, tapi masih cukup jelas kayak R1 ini, S1 ya ini, seperti itu. Nah, untuk fungsi dari get config running config ini, jadi dia tuh fungsinya untuk mengambil konfigurasi perangkat biasanya yang sedang aktif. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa ambil bagian runningnya kayak konfigurasi aktif sekarang, terus startup konfigurasi yang digunakan saat boot, terus candidate ada konfigurasi draft untuk perangkat gitu. Kurang lebih kayak gini, kayak ada ini username, password ini tuh kayak konfigurasi yang dilakukan saat ini seperti itu. Isinya dari folder file keempat ini kayak gitu. Nah, di sini saya sudah menceritakan kode getfetch and config.py serta menjalankan program udah, sama menunjukkan hasil outputnya juga udah. Satu-satu udah saya buka. Berikutnya kita bakal lanjut lagi ke menjelaskan kode extract underscore interfaces.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Karena dari perintahnya sendiri itu kita tuh ada disuruh buat kode dalam Python dengan nama ini extract interfaces. Jadi kita bakal bahas juga di video kali ini seperti itu. Jadi script extract underscore interface .py itu fungsinya, script ini itu fungsinya untuk mengambil data dari file hasil napalm yang kita punya tadi, yang 4 itu, tapi hanya dari 2, yaitu dari bagian get interfaces underscore IP.json sama get interfaces aja. Nah, di sini datanya itu bakal diolah dan disimpan jadi file baru bernama interface underscore summary.csv gitu. Untuk tujuannya, biar kita tuh bisa lihat nih semua interface dari setiap perangkat dalam bentuk tabel lengkap dengan IP, status, sama prefix-nya. Nah, kodenya ini nanti itu bakal nge-looping ke setiap device, terus ke setiap interface, dan kalau ada IP di interface tersebut gitu. Nah, nanti datanya itu hasilnya ya bakal langsung ditulis ke CSV. Kalau misalnya interface itu nggak punya IP, nanti kolom IP versi 4 itu bakal dikosongin. Seperti itu. Kita coba lihat dulu isi atau script kita, kode kita. Get extract .py. Nah, kodenya itu kurang lebih kayak gini. Import JSON, CSV, OS. Di sini JSON untuk
baca file hasil napalmnya itu dalam format JSON, terus CSV untuk menulis hasil akhirnya itu ke file CSV, sama OS untuk cek apakah file input itu ada. Terus di variable interface, sebentar. Nah, berikutnya kita bakal pastiin atau cek file input itu ada apa enggak dengan fungsi ini. Kode ini tuh kita memastikan kedua file JSON getinterfaces.json sama getinterface.ip.json itu udah ada. Kalau misalnya belum, nanti program berhenti dan kasih pesan error supaya si pengguna itu tahu harus jalanin getfix and config py-nya itu dulu. Karena tanpa dua file itu kita nggak bisa ngerjain yang bagian ini gitu. Terus kita buka dan baca kedua file JSON. Interface data itu berisi hasil dari get interface dan hasil dari get interfaces IP, seperti itu, dari tiap interface. Terus kita buka file CSV seperti ini. Nanti hasilnya itu bakal jadi CSV gitu. Kolomnya nih udah ditentuin. Jadi kita bakal nunjukin device, kolomnya ya, device, interface, enable, up, IP version 4, perfect like, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Di sini kita bakal loop semua device dari file interfaces. Loop pertama for device ini itu dia bakal di tiap perangkat di file JSON. Terus loop kedua for interface name, interface, sebentar, interface name ini. Jadi nanti tiap port atau dia bakal ngeloop di tiap port atau interface di perangkat tersebut. Terus mengambil status interface-nya dari data JSON. Terus di sini dicocokkan IP interface dan dari file lain, seperti itu. Untuk bagian ini ya, sampai break. Jadi, nah di sini bagian ini tuh bakal mengambil alamat IP dari file getinterfaces.ip_ip.json, terus dicocokkan berdasarkan device dan nama interface name-nya. Kalau ada IP bakal diambil. Terus di sini kita pakai break supaya yang dipakainya itu hanya satu IP pertama. Setelah itu kita nanti bakal tulis hasilnya satu per satu ke CSV, device-nya, interface, enable, up-nya, statusnya, IP versi 4 sama perfect like. Karena di sini udah ditentuin. Nah, seperti ini. Ini yang bakal kita tampilkan nanti. Terus di sini ada pesan sukses juga. Jadi kalimat ini bakal muncul di terminal kita saat filenya itu berhasil dibuat, yang menandakan bahwa proses yang kita lakukan itu udah selesai tanpa error. Sekarang kita bakal coba untuk jalanin scriptnya menggunakan perintah Python 3 extract underscore interfaces.py. Nah, nanti dia muncul kayak gini. File CSV berhasil dibuat. Output, ini kalau melihatnya, kita masukin perintah ini, seperti itu. Makanya kalau misalnya kita lihat di output, nih, dia muncul file tambahan ini. Interfaces summary.csv.
Jadi itu alasan kenapa saat kita jalanin script yang pertama, kan harusnya 4, tapi malah jadi 5, jadi satunya ini itu punya script yang kedua ini. Seperti itu. Sekarang kita bakal coba lihat isi scriptnya. Cat output slash interface. Kalau misalnya kita buka, hasilnya itu kayak gini. Dia berisi ringkasan semua interface dari seluruh perangkat jaringan, router, dan switch yang kita ambil datanya tadi lewat Napalm. Ada device, interface, enable, app, IP versi 4, sama prefix blank. Kayak yang bagian pertama nih, R1 dengan interface Ethernet 0/0, dia enable-nya true, AP true, dia ada IP versi 4 sama prefixnya. Ini prefixnya. Kalau misalnya dia nggak ada, ini dia bakal dikosongin kayak gini, kayak interface yang ini. Terus untuk di switch 1, kita itu konfigurasi IP-nya di VLAN 1. Untuk S2 juga, S3, S4, S5, sampai S6. Terus port-port lain itu tidak kita berikan IP seperti itu. Nah, untuk bagian yang ketiga, ini sudah saya kerjakan. Kita sudah menunjukkan tadi, menjelaskan kodenya, serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Jadi seperti itu, kita lanjut ke bagian menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Bagian pertama ini, jadi kemarin itu kita ada menjawab pertanyaan ini, 10 pertanyaan ini, terus kita tulis di logbook yang kita punya. Nah, sekarang kita bakal menjelaskan pertanyaan yang udah kita jawab itu dari 10 pertanyaan ini. Yang pertama, sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Kita coba cek. Untuk versi Python, di sini saya gunakan Python 3.8.2. Terus kalau untuk Napalm-nya, sebentar. Untuk Napalm di sini saya gunakan versinya 5.0.0 sudah sesuai apa yang diperintahkan. Terus jawab yang nomor 2, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Kita bakal coba SSH ke router. IP-nya 6. Nah, kita masukin password, enable, satu password lagi. Hasilnya untuk yang bagian 2, SSH ke router, ini perintahnya SSH username at IP address dari router. Terus hasilnya seperti ini, ada kita masukin password, terus kita bisa masuk ke mode privilege atau enabled, kita masukin lagi password, baru kita masuk ke routernya, seperti itu. Yang ketiga, jalankan get fact pada R1 dan tuliskan ini hostname model. Maaf, kelewatan nomor 3 dulu. Pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? Jadi kalau misalnya kita coba lihat, apa fungsi driver ini sama secret ini?
dari file inventory. Jadi untuk fungsinya sendiri, kalau driver itu fungsinya untuk memberitahu Napalm jenis sistem operasi perangkat. Kayak Cisco dia kan menggunakan iOS. Nah, jadi kita tulisin nih, biar si Napalmnya itu dapat terhubung dan tahu cara login serta komunikasi dengan perangkat tersebut. Gitu. Kita bisa sesuaikan, kalau misalnya kita pakai MikroTik, kita sesuaikan sistem operasinya itu apa, supaya si Napalm ini tuh tahu dan bisa berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Itu fungsi dari driver kita masukin di file inventory. Terus secret ini, kalau untuk secret sendiri itu dia menyimpan enable password, yaitu password yang digunakan untuk masuk ke privilege access mode atau mode enable pada perangkat Cisco. Nah, file secret ini itu berfungsi untuk menyimpan password yang digunakan saat Napalm ini mau mencoba masuk ke dalam mode enable supaya bisa ngambil konfigurasi dan menjalankan perintah yang butuh hak akses penuh gitu. Jadi si Napalm itu bisa login nih ke privilege access mode-nya dari suatu perangkat menggunakan field secret ini. Kita masukin passwordnya berapa, jadi si Napalm ini bisa punya hak akses penuh sehingga bisa mengambil konfigurasi dan menjalankan perintah yang memang butuh hak akses penuh, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang keempat, jalankan getFacts pada R1 dan tuliskan hostname, model perangkat, uptime, nanti kata aja. Kita coba. Kita buka dulu. Seperti ini. Untuk hostname R1, sebentar. Ini untuk R1-nya, ini getFacts. Kalau kita jalanin untuk R1-nya hostname-nya router, ini. Modelnya unknown, uptime-nya 8520,0. Di sini saya jelaskan kenapa model itu unknown. Jadi ketika kita jalankan semuanya berhasil muncul, tapi di bagian modelnya itu tertulis unknown. Ini biasanya karena kita ini kan binet ini virtual seperti itu. Jadi Napalm itu nggak bisa membaca tipe hardware aslinya itu. Jadi munculnya unknown. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa perbedaan informasi yang diberikan oleh getInterfaces dan getInterface.py? Jadi untuk perbedaan informasinya, jika di fungsi getInterfaces itu dia menampilkan informasi status dan atribut fisik setiap interface kayak is enable, is up, MAC address, MTU sama speed, seperti itu. Sedangkan informasi dari fungsi getInterfaces_IP dia itu menampilkan IP address dan prefix length yang dikonfigurasi pada interface, seperti itu. Kayak mana tadi contohnya yang udah saya jalankan tadi. Nah, ini getInterfaces_IP bisa kita lihat nih. Dia cuma menampilkan interface IP versi 4 sama prefix link-nya aja. Tapi kalau misalnya di IP interfaces aja itu dia tampilannya kayak gini. Ada is enable, is up, description, MAC address, MTU speed kayak gitu. Nah, untuk perbedaannya seperti itu. Nah, dicontohin. Kalau R1 di fungsi getInterface_IP, sini keluar nih. Di Ethernet 0/0 ada IP-nya sama prefix link-nya. Kalau misalnya kita lihat R1 di getInterfaces aja, aduh udah hilang.
dia muncul tampilan seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut nomor 6. Berdasarkan interfaces underscore summary atau CSV, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Maaf, apakah ada perangkat yang IP-nya itu kosong? Kita coba lihat. Bisa kita lihat S1 dia cuma ada di VLAN 1 IP-nya, nggak ada VLAN 99, S2, S3, S4, S5, S6 juga sama. Jadi berdasarkan file interfaces underscore summary.csv yang telah saya konfigurasi, tidak ada switch yang memiliki IP pada VLAN 99 karena untuk SSH sendiri saya konfigurasikan di VLAN 1. Nih. Semua perangkat switch dan router dia punya IP. Bisa kita lihat di sini. Semua perangkat itu punya IP, kita bisa ping juga. Untuk di switch IP-nya di VLAN 1, terus kalau misalnya di router dia di Ethernet 0/0. Namun untuk interface lain itu IP-nya kosong, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan. Dan apa resiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI specific vendor tanpa abstraction? Jadi, abstraction layer ini penting karena membuat otomatisasi jaringan, bisa berjalan lintas vendor dengan standar seperti GetFax ya, salah satu contohnya, tanpa harus menulis perintah CLI khusus. Kita nggak perlu tuh mikir kayak perintah CLI dari masing-masing vendor, karena vendor kan banyak, ada MikroTik, Cisco, dan lain-lain. Jadi kita kalau misalnya pakai abstraction layer, kita tinggal panggil satu fungsi aja yang sama, tapi nanti hasilnya itu tetap bisa dibaca walau perangkatnya beda vendor. Nah, tanpa abstraction, kita harus menulis perintah CLI yang berbeda-beda untuk setiap vendor. Nah, itu sulit untuk dipelihara, terus resiko kesalahannya tinggi, misalnya salah sintak CLI di perangkat lain, itu bisa ganggu satu jaringan yang kita punya. Terus, apalagi kita ketik manual satu persatu, itu resiko untuk errornya itu sangat tinggi seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 8, jelaskan 2 alasan teknis mengapa struktur data atau JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Kalau dari saya, yang pertama, struktur data kayak JSON sama dictionary itu dia lebih mudah diproses oleh program karena datanya punya format yang tetap, terus bisa diakses langsung pakai key. Nah, kalau kita pakai dictionary itu, kita bisa akses data kita pakai key seperti itu. Jadi kita tuh nggak perlu ribet untuk bukain satu-satu kalau misalnya kita kayak pakai teks biasa gitu. Terus yang kedua, output JSON itu dia lebih konsisten dan tidak tergantung sama tampilan CLI, sehingga output itu lebih stabil untuk otomatisasi lintas perangkat dan versi. Bisa kita lihat tadi di sini saya pakai JSON. Nah, dia sangat konsisten. Jadi kita tuh bacanya juga tuh mudah nih kayak gini. Dia konsisten dari atas sampai bawah. Bentuknya tuh kayak gini semua. Seperti ini kita jadi mudah bacanya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bayangkan script ini dijalankan terjadwal atau cron job setiap 1 jam. Informasi apa yang bisa otomatis dipantau? Berikan contoh satu pemanfaatan nyata. Kalau dari script get facts and config.py dijalankan otomatis setiap 1 jam, berarti kita tuh bisa ngambil data dari semua perangkat kayak router atau switch, terus
bisa nyimpen hasilnya itu, terus kita bisa bandingkan nih hasil yang kita punya setelah kita ambil hasil datanya, kita bandingkan sama hasil-hasil sebelumnya. Nah, untuk informasi yang bisa dipantau itu kita bisa pantau perubahan konfigurasi. Nah, kita bisa nih mendeteksi jika ada admin yang sering ubah tanpa izin gitu. Terus status interface seperti get interfaces sama get interfaces IP. Di sini kita bisa deteksi port yang down atau IP yang berubah uptime perangkat seperti itu. Jadi ya kita tuh bisa pantau lah seperti itu. Terus perangkat terus untuk contoh pemanfaatannya secara nyata, misalnya di jaringan kampus, kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja sebagai di kampus gitu. Nah, script ini tuh bisa kita pantau, kita pakai untuk memantau semua switch dan router setiap 1 jam. Jika ada interface penting ya, yang tiba-tiba down atau konfigurasinya berubah, nah kita kan bisa lihat nih. Terus sistemnya juga bisa langsung mengirim notifikasi ke admin jaringan supaya dibenerin seperti itu. Mungkin itu satu contoh kasus pemanfaatan nyata dari script yang kita punya. Kita bisa pantau, kita bisa bandingin, terus kalau misalnya ada perbedaan, kita bisa perbaiki secepat mungkin, seperti itu. Terus yang terakhir, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Jika topologinya itu bertambah jadi 30 perangkat, yang perlu diubah itu ada di inventory kita, di file devices.yaml. Nah di situ kita bisa nambahin data perangkat yang baru. Untuk script Python-nya itu nggak perlu diubah karena script itu sendiri kan udah ngeloop membaca semua device dari file inventory devices.yaml itu secara otomatis kan. Jadi untuk yang diubah kalau misalnya topologi kita bertambah, yaitu file devices.yaml-nya. Karena untuk scriptnya sendiri itu dia baca dari file inventory yang kita punya, seperti itu. Di sini kita udah mengerjakan semua poin-poin yang diperintahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.